Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, bertemu lagi dalam daring SKI. Materi kita melanjutkan materi bab 2, yaitu mengenai kepribadian Nabi Muhammad SAW. Anak-anak, Nabi Muhammad SAW diberi keistimewaan berupa watak dan kepribadian luhur serta beragam kebaikan. Allah menghiasinya dengan sifat-sifat mulia yang terangkum dalam dua kata, akhlakul karimah. Nabi Muhammad SAW sebagai rahmat bagi seluruh alam. Sesuai dengan firman Allah dalam surat Al-Ahzab ayat 45 dan 46. Surat Al-Ahzab ayat 45 sampai 46. Artinya, wahai Nabi, sesungguhnya kami mengutusmu untuk menjadi saksi, pembawa kabar gembira dan pemberi peringatan, dan untuk menyeru kepada agama Allah dengan izinnya dan sebagai cahaya yang menerangi. Anak-anak, sesuai penjelasan ayat tersebut, tugas Nabi Muhammad SAW adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah syahidan. Ajaran agama Islam yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada umat manusia merupakan ajaran yang benar. Yang menjadi saksi kebenaran ajaran tersebut adalah Nabi Muhammad SAW. Jadi, Allah Subhanahu wa Ta'ala juga memberikan tugas kepada Nabi Muhammad SAW sebagai saksi atau syahidan. Firman-firman Allah Subhanahu wa Ta'ala yang diwahyukan kepada Nabi Muhammad SAW mengandung ajaran yang benar. Tugas yang kedua adalah basyiron. Nabi Muhammad SAW juga ditugaskan oleh Allah sebagai pemberi kabar gembira atau basyiron. Sebagaimana dalam firman Allah dalam surat As-Saba ayat 28. Allah berfirman dalam surat As-Saba ayat 28 yang artinya, dan kami tidak mengutusmu Muhammad melainkan kepada umat manusia seluruhnya sebagai pembawa berita gembira dan sebagai pemberi peringatan, tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahuinya. Anak-anak, tugas yang ketiga adalah nadhiro. Nabi Muhammad SAW juga diutus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk memberikan peringatan kepada umat manusia. Nabi Muhammad SAW diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala agar memberikan peringatan kepada umat manusia terhadap ancaman Allah Subhanahu wa Ta'ala jika mereka tidak mau beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Anak-anak, tugas yang keempat adalah da'iyan ilallah. Tugas Nabi Muhammad SAW yang paling utama ialah mengajak seluruh umat manusia untuk mengakui keesaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Beliau juga mengajak menyembah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu melaksanakan segala perintahnya dan menjauhi segala larangannya. Jadi, tugas Nabi Muhammad SAW ialah sebagai penyeru kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atau da'iyan ilallah. Anak-anak, tugas yang kelima adalah sirajam muniro. Nabi Muhammad SAW adalah sirajam muniro atau pelita yang menerangi. Nabi Muhammad SAW menerangi alam raya dan membawa manusia dari kegelapan menuju alam yang terang benderang. Anak-anak, kita lanjutkan sifat-sifat Rasulullah SAW. Sifat wajib yang dimiliki Rasulullah SAW ada 4. Yang pertama adalah sidik. Sidik artinya jujur. Sejak kanak-kanak, Nabi Muhammad SAW dikenal sebagai orang yang sangat jujur, baik dalam ucapan maupun dalam perbuatan. Kebalikan sifat sidik adalah kisib. Kisib artinya bohong. Sejak kecil, Nabi Muhammad SAW tidak pernah berkata bohong. Dan sifat bohong tidak mungkin dimiliki seorang Rasul Allah SAW. Sebab jika seorang Rasul berkata bohong, ia tidak akan dipercaya oleh umatnya. Sifat wajib yang kedua adalah amanah. Amanah artinya dapat dipercaya. Nabi Muhammad SAW adalah orang yang dapat dipercaya.
Seandainya tidak memiliki sifat amanah, Nabi Muhammad SAW tidak akan berhasil dalam menyiarkan agama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kebalikan sifat amanah adalah khianat, artinya tidak dapat dipercaya. Sifat ini tidak dimiliki oleh Rasulullah SAW. Sifat wajib Rasulullah berikutnya adalah tabligh. Tabligh artinya menyampaikan semua wahyu atau perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi Muhammad harus menyampaikan semua wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada semua manusia, baik yang berupa perintah maupun larangan. Sifat wajib Rasulullah berikutnya adalah fatonah. Fatonah artinya pandai atau cerdas. Nabi Muhammad SAW dibekali Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan sifat cerdas, pandai, tangkas, dan bijaksana. Kalau Rasulullah SAW tidak memiliki sifat tersebut, beliau tidak akan dapat melaksanakan tugas kepemimpinannya. Kebalikan dari sifat fatonah adalah baladah, yang artinya bodoh. Rasulullah SAW tidak memiliki sifat bodoh karena beliau adalah manusia pilihan yang diberi tugas sebagai pemimpin seluruh umat manusia. Anak-anak, demikian ringkasan materi SKI hari ini. Semoga bisa bermanfaat dan semoga kalian bisa paham. Tugasnya, silahkan kalian jelaskan tugas-tugas Nabi Muhammad SAW dalam surat Al-Ahzab ayat 45-46. Silahkan kalian kerjakan di buku tulis, ditulis dengan jelas, difoto dan dikirim Jabri ke Buria. Anak-anak tetap semangat. Buria akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.